Timothy Ronald. Sorry jika aku salah menyebutkan namanya. Siapa yang nggak kenal Timothy Ronald? Seorang miliarder muda yang memberikan ilmunya melalui sosial media. Dia sudah dikenal cukup lama, bahkan sebelum terjadinya drama-drama akademi kripto saat ini. Terlepas dari semua kontroversinya, Timothy Ronald adalah seorang planner yang cukup hebat. Dan kali ini aku ingin membahas strategi Timothy Ronald dalam meraih kepopuleran di sosial media. Aku akan mengulas bagaimana Timothy Ronald dapat menjadi sekarang ini di sosial media, mendapatkan banyak keuntungan besar dari itu semua dari sudut pandang ilmu komunikasi. Jadi inilah analisa strategi Timothy Ronald dalam meraih kesuksesan di sosial media. Pertama, kita harus tahu dulu bagaimana sosial media ini bekerja. Semua yang kita posting di sosial media ini berpotensi untuk menjadi viral dan terkenal di masyarakat luas karena sosial media menggunakan algoritma di mana sebuah postingan akan semakin luas dan penyebarannya akan semakin cepat jika memiliki interaksi yang banyak. Interaksi tersebut bisa berupa komen, like, dan juga bagikan. Dan inilah analisa cara bagaimana Timothy Ronald menjadi terkenal di sosial media. Pertama, mencari sensasi. Jangan meremehkan dan menganggap ini adalah hal yang selalu negatif. Jika niat kita adalah untuk meraih kepopuleran, cara ini adalah salah satu yang paling ampuh. Bahkan cara ini sudah dipakai sejak lama, seperti pada kasus Arya Wiguna yang memakai banyak nama untuk membuat namanya semakin dikenal luas di masyarakat. Karena memang sekuat itu metode pansos atau untuk menjadi viral ini. Pansos atau panjat sosial ini sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Jika kita bisa lihat, pansos atau panjat sosial ini adalah seseorang yang mengunggah foto atau tulisan dan sebagainya di media sosial untuk meraih status sosial yang tinggi di media sosial. Jika kita bijak dan bisa melakukan pansos ini tanpa merugikan siapapun, seperti membuat video atau postingan yang membahas sesuatu yang sudah memiliki nama besar seperti anime, kartun, film, atau membahas artis-artis yang sedang viral. Dan di sini Timothy Ronald menggunakan cara yaitu memancing rasa kesal atau emosi dalam mendapatkan perhatian para netizen di Indonesia dengan video kopi 80.000-nya. Dimana kita tahu bahwa untuk seukuran kopi dengan harga 80.000 adalah sangat mahal, dan aku yakin Bang Timothy Ronald juga sadar akan hal itu. Bukan karena uangnya sedikit, melainkan karena harganya yang di atas rata-rata atau di atas pasaran. Seperti contoh, permen 50.000 akan terasa sangat mahal karena harga pasarannya adalah di bawah 10.000. Dan mobil Ferrari akan terlihat murah jika harganya hanya 800 juta karena harga pasarannya masih menyentuh miliaran. Dan disinilah letak celahnya, dimana orang-orang yang merasa bahwa Timothy Ronald terlalu mengada-ngada dengan membeli kopi seharga 80.000, padahal 80.000 itu bisa buat makan satu hari di kota. Orang-orang akan membagikan videonya, menghujatnya di komen, lalu memberikan pendapat pribadi dengan merepost videonya dengan tanggapannya sendiri. Itu membuat sebuah promosi gratis, di mana Timothy Ronald lebih dikenal banyak orang tanpa mengeluarkan Rp1 pun. Walau penuh dengan hujatan, orang-orang akan kepo dengan siapa itu Timothy Ronald yang sok kaya dan sok bijak ini. Mereka akan mengunjungi setiap sosial medianya, menonton dan melihat semua postingannya. Lalu dengan begitu banyak orang juga yang makin tahu siapa itu Timothy Ronald. Sebenarnya video kopi 80.000 ini juga dia dapat dari orang luar negeri, dimana di luar negeri sendiri memang harga kopi 80.000 itu tergolong normal dan dapat dikategorikan itu adalah harga yang standar, tidak seperti di Indo. Kedua, menentukan target pasarnya. Timothy Ronald sudah menentukan siapa target audiensnya atau penontonnya karena videonya berisi tentang manajemen uang, investasi, kripto, dan lain-lain. Maka dari itu, target awalnya sudah jelas, yaitu orang-orang yang sudah menginjak usia 20 tahun ke atas. Mereka yang sudah berpenghasilan, itu adalah target awalnya. Namun belakangan ini karena banyak sekali orang yang ingin cepat kaya, tidak peduli berapa usianya, maka banyak anak-anak sampai remaja yang menjadi penonton setia Timothy Ronald. Karena dunia kripto dan apapun yang ada di dalamnya adalah hal yang keren, dimana anak remaja yang cenderung mencari jati diri sangat menginginkan diakui dan melakukan hal yang dianggapnya keren adalah salah satunya. Selain itu, banyak juga orang yang sudah hopeless dan orang yang teriming-iming karena banyaknya kasus orang yang kaya mendadak akibat keuntungan hingga ribuan persen dari dunia kripto, membuat orang-orang ini memilih untuk belajar kripto. Dan Timothy Ronald yang sudah memiliki nama yang besar berhasil merebut audiensnya. Dan di sini dia berhasil mengikat para penonton-penonton baru untuk masuk ke ekosistemnya lebih
lebih dalam lagi. Meskipun targetnya berubah karena suatu fenomena, namun itu malah dijadikan kesempatan oleh Timothy Ronald untuk meraih audiens baru yang memiliki target pasar lebih besar dibandingkan target awalnya. Alih-alih mengubah jenis konten untuk meraih target audiens awalnya, Timothy Ronald lebih memilih untuk mempertahankan cara dan pola kontennya untuk audiens baru yang tidak direncanakan sebelumnya. Timothy Ronald mencekokin para penontonnya dengan video-video cara menjadi kaya, memanajemen uang, dan menghasilkan banyak uang dalam waktu yang relatif singkat. Banyak pembahasan yang menggunakan analisis yang masuk akal dan bisa diterima oleh masyarakat awam sekalipun. Dan di sanalah saatnya Timothy Ronald untuk melancarkan strategi selanjutnya. Ketiga, membuat akademi kripto. Target sudah ditentukan, audiens sudah didapat, investor dan orang-orang yang hebat sudah didapatkan untuk kerjasama, dan tinggal mengeksekusi strategi selanjutnya, yaitu meraih untung yang lebih besar lagi dengan membuka sebuah akademi atau sekolah kripto. Banyak orang atau audiensnya yang sangat percaya pada Timothy Ronald, dan orang-orang yang diajaknya bekerja sama adalah orang-orang yang hebat juga untuk semakin meyakinkan mereka. Walaupun harganya cenderung mahal sih ini sebenarnya. Tapi jika dibanding dengan ilmu yang akan didapatkan, di mana keuntungan akan datang ribuan kali lipat, maka uang segitu hanyalah angka yang kecil. Setidaknya itulah yang sudah tertanam di pikiran para audiensnya. Dan sekali lagi, Timothy Ronald menggunakan strategi yang sama, yaitu membuat hal viral untuk menyebarkan akademi kripto miliknya. Karena banyak pro dan kontra, maka banyak orang yang membahas, membagikan, merepost, dan menanggapinya. Dan disitulah strategi awal tadi berjalan kembali dengan tujuan yang serupa namun tidak sama. Sejujurnya memang banyak yang aku kurang setuju sih dari cara Bang Timothy Ronald untuk meraih engagement di sosial media ini. Karena sekarang banyak orang yang menganggap pendidikan atau sekolah itu tidak penting. Tapi aku yakin sih sebagian besar masyarakat di Indonesia tidaklah sebodoh itu. Mereka pasti bisa memilih dan memilah mana yang benar. Aku tidak menyarankan untuk kita atau yang menonton video ini menggunakan cara yang sama dengan Timothy Ronald untuk meraih kesuksesan di sosial media. Bukan caranya yang kontroversi ke arah negatif karena membuat warganet ribut, bukan. Melainkan karena metode ini sudah pernah dipakai dan metode yang satu ini memiliki resiko yang sangat besar. Di samping itu, metode didaur ulang tanpa ada perubahan dan menyempurnakannya akan memiliki kemungkinan gagal yang cenderung lebih besar. Carilah metode lain. Ingatlah, pansos tidak selamanya buruk jika kita tahu cara menggunakannya tanpa menimbulkan kontroversi.